Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini kami sajikan tentang kaidah yang sangat ringkas memahami isim yang tidak bertanwin di ujungnya. Secara ringkas bahwa isim yang tidak menerima tanwin karena dua sebab. Sebab yang pertama karena satu illah dan yang kedua karena dua illah. Untuk satu illah terbagi kepada dua bagian pula. Yang pertama karena alif ta'nis, yang kedua sighah muntahal jumu'. Alif ta'nis di sini ada dua macam. Yang pertama pada isim maksur. Isim maksur adalah isim yang huruf terakhirnya adalah atau isim yang diakhiri oleh alif lazimah. Contoh di sini hubla. Hubla walaupun tulisannya secara rasm ya, dia iya ya, mirip iya gitu. Tetapi bahwa huruf ini ya, ini adalah alif ya, alif lazimah. Kalau kita mungkin mengatakan alif bingkang. Dari sini hubla ya, kita tidak mengatakan hublan gitu ya. Tapi cukup dengan harokat fathah. Baik dalam keadaan rafa, nasab atau khafad. Arti hubla ini adalah seorang wanita yang hamil. Yang kedua, karena alif mamdudah atau alif ta'nis mamdudah, yaitu isim yang huruf sebelum terakhirnya atau huruf yang terakhirnya hamzah dan sebelumnya alif. Contoh ulama'u. Kita tidak mengatakan ulama'un. Dan dalam posisi khafad ya dengan fathah. Ya, ra'aitu ulama'a gitu ya. Kemudian yang terakhir karena alasan satu illah disebut dengan sighah muntahal jumu', yaitu contohnya masajid. Masajid ini jamak dari masjid. Jadi kalau satu masjid kita mengatakan masjidun ditanwin. Ketika banyak masjid kita mengatakan masajidu. Ya. Harokat ini harokatnya ya dhamma dan tidak ditanwin, berbeda dengan ketika mufrad. Kemudian yang kedua dari kaidah isim yang tidak bertanwin karena alasannya dua illah. Dua illah di sini ia terbagi kepada dua macam. Yang pertama karena sebab alamiah atau disebut alamiah. Alamiah ini adalah nama tertentu. Yang kedua wasfiyah yang menunjukkan kepada sifat. Untuk alamiah ada 6 macam. Yang pertama istilahnya ta'nis mu'annas. Contohnya Fatimatu. Di sini kita tidak mengatakan Fatimatun. Ya. Jadi tidak bertanwin di ujungnya. Kemudian yang kedua masih termasuk alamiah nama tertentu yaitu ujmah. Ujmah di sini
nama yang bukan Arab. Contoh Idris, Idrisu. Kita tidak mengatakan Idrisun. Yang ketiga, tarkib atau majemuk. Itu gabungan dua isim yang mungkin kita katakan mudhaf ilaih. Nah, di sini yang tidak bertanwin mudhaf ilaihnya, ya, yang mana seharusnya untuk mudhaf ilaih ini berharokat kasrah, ya. Contoh ma'di kariba, kita tidak mengatakan ma'di karibin. Yang berikut yang keempat, yang termasuk alamiah, yaitu isim yang bersambung di ujungnya dengan alif nun, ya. Contoh Utsmanu, kita tidak mengatakan Utsmanun. Yang kelima, karena alasan wazan fi'il. Contoh Ahmadu. Ahmad ini, ya, nama tertentu yang ia tidak menerima tanwin. Jadi kita tidak mengatakan Ja'a Ahmadun, gitu ya. Atau Ra'aitu Ahmada dan Marartu bi Ahmad. Yang terakhir, karena isim alamiah, ya, tidak menerima tanwin, istilahnya adl. Contoh Omar, kita tidak mengatakan Omarun. Contoh lainnya Zufar, ya, atau Zuhal, ya. Nah, yang kedua terakhir, isim tidak bisa menerima tanwin karena alasan wasfiyah, yaitu sifat. Alasan yang pertama adalah karena dia ada tambahan alif dan nun. Hanya saja ini ia menunjukkan kepada sifat, ya, Rayyanu. Tidak kita mengatakan Rayyanun, ya. Yang kedua karena wazan fi'il, contohnya afdalu, ya, lebih baik. Dan yang ketiga yang termasuk ke dalam wasfiyah karena alasannya adl, ya. Ini adalah untuk wasfiyah, yaitu contohnya masna, kita tidak mengatakan masnan. Kemudian dari isim-isim yang ghairu munsharif tadi, ia akan kembali kepada harokat aslinya atau harokat di ujungnya asli dengan kasrah apabila dari isim yang ghairu munsharif tadi, pertama di awalnya nyambung dengan alif lam, dan yang kedua posisinya dia mudhaf. Contoh dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa antum akifuna fil masajidi, yang artinya sedang kamu berintikaf di dalam masjid. Nah, di sini kata al-masajid, i'rabnya sama khafat, dan tanda khafatnya ini dengan kasrah. Kenapa? Karena isim ghairu munsharif dengan pola muntahal jumu', sighah muntahal jumu', dia di awalnya nyambung dengan alif lam, ya, nyambung dengan alif lam. Kemudian yang kedua, isim yang ghairu munsharif ini termasuk wasfiyah, ya. Wasfiyah yang berwazan fi'il, ya. Contohnya dalam surat At-Tin ayat 8, Alaihissallahu biahkami. Kita tidak mengatakan biahkama. Kenapa? Karena dia posisinya mudhaf, ya, dengan al-hakimin mudhaf ilaih. Jadi dia kembali kepada asli dalam keadaan majrur dengan harokat kasrah. Adapun ahkami diharokatin kasrah karena di awalnya
nyambung dengan huruf jar bi. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiikum.